Berha mengajak kita semua belajar siapa yang Alkitab maksudkan tentang mahkota ciptaan Allah. Ayo, simak baik-baik ya. Shalom anak-anak dan pemirsa sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang penciptaan dari hari yang kedua sampai dengan yang keenam. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan berikan kesempatan kami untuk ada di dalam renungan firman Tuhan melalui Alkitab yang kami miliki. Tuhan tolong supaya kami sama-sama boleh diberkati. Tuhan, kami sekali lagi mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan cerita penciptaan kita dari hari yang kedua sampai dengan yang keenam. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit, sekaligus Allah memisahkan air yang di atas cakrawala dan air yang ada di bawah cakrawala. Hari yang ketiga Allah menciptakan lautan dan daratan. Dan daratan diberi tumbuh-tumbuhan oleh Allah. Hari yang keempat diciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang kelima Tuhan ciptakan yang di langit Tuhan isi dengan burung-burung. Yang di dalam air, di laut, Tuhan isi dengan berbagai macam jenis ikan. Hari yang keenam, Tuhan ciptakan binatang-binatang liar, binatang ternak, dan binatang yang melata. Tetapi ingat, semua itu Tuhan ciptakan dengan berfirman. Dan setelah diciptakan, Tuhan selalu mengatakan semuanya baik. Dan ada kalimat juga yang selalu tidak terlupakan, yaitu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah mulainya terjadinya waktu seperti kita hidup hari ini. Tetapi juga Tuhan mengatakan memberkati semua ciptaannya itu. Artinya dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, semua ciptaan itu bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang paling istimewa, yaitu manusia sebagai mahkota ciptaan. Nah, anak-anak, sebelum saya melanjutkan, tentunya kalian pernah berpikir, kalian mungkin pernah bertanya-tanya dalam diri kalian sendiri atau pada orang lain, kenapa sih manusia itu bisa berpikir dan bisa berkarya, bisa membuat macam-macam. Bisa membuat kursi contohnya, membuat kue, membuat rumah, membuat pesawat, dan macam yang lainnya. Terus, kenapa ya manusia bisa punya rasa sedih? Bisa kadang nangis. Kadang bisa juga tertawa. Dan bahagia sekali. Tapi juga manusia bisa punya keinginan atau kehendak. Contohnya, kalau kalian pengen punya sepatu, punya mainan, dan lain-lain. Nah, jawabnya ada di dalam cerita renungan hari ini. Anak-anak sekalian, manusia diciptakan oleh Tuhan bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari besi atau baja yang kuat,
Bukan dari permata yang bagus, yang indah, yang mahal. Bukan. Tetapi manusia dicipta oleh Tuhan dari debu tanah. Wah, debu tanah? Siapa di sini yang suka debu tanah? Pasti tidak ada. Kalau rumah kita kotor, banyak debu tanah, pasti kita cepat-cepat bersihkan. Kita sapu. Kalau andai kata tempat-tempat tidur kita penuh dengan debu, kita pun cepat-cepat bersihkan. Tetapi Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Itu barang yang paling hina, yang tidak disuka banyak orang. Tapi Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Itu sebabnya manusia tidak boleh sombong. Karena manusia dicipta dari debu tanah. Nah, anak-anak sekalian, kenapa manusia itu istimewa dibanding ciptaan yang lain? Kenapa manusia itu dikatakan mahkota ciptaan dibanding ciptaan yang lain? Karena di dalam diri manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Yang kedua, karena manusia seperti ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, dihembusi napas hidup oleh Allah di dalam dirinya. Itulah manusia istimewa. Sekali lagi, kenapa manusia istimewa? Karena dicipta menurut gambar rupa Allah. Artinya manusia itu punya pikiran dan bisa berkarya atau bisa membuat macam-macam benda yang lain. Juga manusia punya perasaan seperti sedih, gembira, dan juga punya kehendak atau kemauan. Itulah istimewanya manusia dibanding ciptaan yang lain. Dan di dalam diri manusia ada napas hidup yang dihembuskan oleh Allah dalam diri manusia. Itu sebabnya sekalipun ada binatang yang sangat mirip dengan manusia, seperti monyet atau kera, orang utan dan sebagainya, tetap tidak sama dengan manusia. Karena hewan tidak dicipta menurut gambar rupa Allah, dan di dalam hewan tidak ada napas hidup yang dihembuskan oleh Allah dalam hidungnya. Itu sebabnya anak-anak, jangan kamu percaya, jangan kamu ikut dengan orang yang mengatakan atau buku yang mengatakan bahwa manusia dicipta dari binatang. Jangan percaya ya anak-anak sekalian, karena Alkitab sudah menulis manusia dicipta dari debu tanah dan dicipta menurut gambar rupa Allah, serta ada napas hidup yang dihembuskan di dalam hidup manusia. Itu sebabnya manusia itu istimewa. Dan Alkitab mencatat juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diberi kuasa untuk berkuasa atau mengatur atau memerintah ikan-ikan, binatang-binatang, serta mengatur seluruh bumi ciptaan Tuhan. Itu luar biasa. Enggak ada monyet yang ngatur bumi. Enggak ada gajah yang besar, jerapah yang lehernya panjang dan tinggi mengatur bumi. Enggak ada. Hanya manusia. Manusia sungguh luar biasa spesial. Karena Tuhan ciptakan manusia untuk menjadi wakil Tuhan. Menjadi wakil Raja semesta alam untuk memerintah di bumi.
Itu sebabnya anak-anak, jangan kita suka menghina teman kita. Karena teman kita itu manusia dicipta menurut gambar rupa Allah. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dicipta menurut gambar rupa Allah. Di dalam kita ada napas hidup yang Allah hembuskan dalam diri kita. Kita juga diberi kuasa untuk memerintah, untuk mengatur alam semesta ini. Sungguh itu adalah kemurahan Tuhan atas hidup manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, kami yang Tuhan cipta dari debu tanah, yang banyak orang tidak suka dan yang lemah, kami Tuhan berikan hal yang istimewa, yaitu dicipta menurut gambar rupa Tuhan, ada napas hidup dalam hidup kami, bahkan Tuhan berikan kami kuasa untuk memerintah atas ciptaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan pilih untuk menjadi wakil Tuhan, Allah Raja semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di esok hari dengan judul yang berbeda. Dadah. Berham baru tahu, ternyata sangat menakjubkan Tuhan ciptakan manusia. Luar biasa. Pengen cepat-cepat lanjutkan. Tapi teman-teman mesti baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31 ya.